Cara mengenali bahwa hambatan berasal dari luka lama bukan realitas saat ini. Kamu sangat bisa lihat itu ketika ada hambatan yang ceritanya looping ya. Terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Itu adalah hambatan dari cerita luka lama. Tapi sebetulnya realitas saat ini kan itu juga dari pantulan luka lama sebetulnya, Farida. Jadi itu dua hal yang sama sebetulnya. Realitas saat ini itu itu kan memang hanya pantulan dari data daleman kamu yang lama sebetulnya. Jadi sebetulnya sama aja. Tapi yang paling penting itu bukan mempertanyakan, "Ih, kenapa sih ini kayak gini? Kenapa sih kok nggak selesai-selesai?" Bukan itunya, tapi kamu mempelajari pola akarnya. Ketika ada looping-an terjadi, pertama yang harus kamu lakukan, identifikasi rasa. Dan itu sangat indah sekali. Nah, jadi itu salah satu cara-cara ekspresi atau abaikan realita, yang penting respon. Nah, respon-responnya salah satu kayak gitu tuh. Untuk menyelesaikan panjangnya cerita looping gitu. Panjangnya cerita looping jangan dibalas dengan situasi yang sama, tapi lakukan kebalikannya untuk eh, apa yang bisa kita alirkan cinta dalam kehidupan ini. Begitu Farida. Pertanyaannya satu lagi boleh deh. Eh, Karena tahun baru jadi seru ya. pertanyaan terakhir. Bagaimana teh caranya mengenali bahwa hambatan manifestasi berasal dari luka lama, bukan dari realitas saat ini? Hmm. Bagaimana cara Cara mengenali bahwa hambatan berasal dari luka lama bukan realitas saat ini? Kamu sangat bisa lihat itu ketika ada hambatan yang ceritanya looping ya. Terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Itu adalah hambatan dari cerita luka lama. Tapi sebetulnya realitas saat ini kan itu juga dari pantulan luka lama sebetulnya, Farida. Jadi itu dua hal yang sama sebetulnya. Realitas saat ini itu itu kan memang hanya pantulan dari data daleman kamu yang lama sebetulnya. Jadi sebetulnya sama aja. Tapi yang paling penting itu bukan mempertanyakan, "Ih, kenapa sih ini kayak gini? Kenapa sih kok nggak selesai-selesai?" Bukan itunya, tapi kamu mempelajari pola akarnya. Ketika ada looping-an terjadi, pertama yang harus kamu lakukan, identifikasi rasa. Ini rasanya apa ya? Oh, rasanya kecewa. Oke, ambil rasa kecewanya, aku terima rasa kecewa ini. Kamu duduk sama rasa itu. Jadi kamu udah nggak harus capek lagi ngasih energi besar ke masalah itu. Walaupun nanti masalah itu akan diselesaikan ya, misalnya bayar utang apa segala macem gitu. Tapi langkah awalnya bukan bukan di titik aksi terhadap realita itu, tapi kamu harus menangkap dulu substansi akar kenapa itu terjadi, ada pesan rasa apa yang mau disampaikan dalam peristiwa itu, yang aku harus memahaminya gitu. Ada pesan rasa apa? Tentunya ketika realita nggak enak, itu ada peristiwa di masa lalu secara bentuk energi yang belum aku terima dan belum aku lepas. Yang belum aku terima dan belum aku lepas, itu kamu beresin dulu. Kamu duduk dulu sama rasa itu untuk melarutkan dan melepaskan gitu. Caranya, eh, jeda sebentar untuk kamu melambatkan ritme kamu, melambatkan nafas, melambatkan momentum sibuk kamu. Kamu duduk dulu untuk bertanya ke dalam. Ya Allah yang Maha Baik, ini masih ada loopingan kayak gini. Tolong kasih tahu aku dong. Ada yang belum aku terima dan belum aku lepas ya. Tolong kasih tahu aku. Aku ingin melarutkan ini semua dalam kesadaran cinta. Gitu. Jadi sebetulnya enak banget loh, TikToknya tuh ke dalam aja gitu. Nanti masalahnya itu akan pelan-pelan rilis sendiri gitu. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, jika ingin rilis bareng yang belum ikut kelas ya, ada di tanggal
12 Januari ya, kita bisa ketemu di acara Quantum Alignment. Gitu, Farida. Sebelum ditutup, ada pertanyaan nggak dari Fiona, Windy, Maya, Mbak Juju? Sebelum kita tutup. Mungkin ini sih Teh, lebih kepada cara menanggapi. Karena kan teman-teman itu yang datang itu kan pasti berasal dari luka ya, ataupun peristiwa lah. Dan dalam kehimpitan lah, intinya tuh gitu ya. Nah, pada saat mereka sudah melakukan bersih-bersih, bersih-bersih, yang paling sering ditanyakan itu adalah bagaimana membedakan kalau kita itu sudah teralirkan dengan petunjuk, potensi-potensi tadi, untuk melangkahnya mulai dari mana gitu. Yang mereka mengatakan sudah bersih-bersih dan aku udah nggak ke-trigger nih gitu. Tapi bagaimana aku melihat peluangnya ya gitu, bahwa ini adalah step langkah keluar menjadi identitas yang baru gitu. Sesungguhnya sih Fiona memang nggak perlu ditungguin ya. Yes. Nggak perlu ditungguin, kalau menunggu artinya kamu memang belum selesai sama itu. Kalau menunggu, bertanya-tanya, terus kapan ya, apa ya, itu berarti belum selesai gitu. Sesungguhnya nggak perlu ditungguin, karena kalau kamu mau tahu cirinya, pertama plong. Adanya rasa plong gitu, plong. Hmm. Kedua, damai aja di dalam. Adanya rasa damai. Ketiga, mau apapun realita di dalam kehidupan kita itu udah nggak dipermasalahkan lagi. Udah semuanya asik aja udah gitu. Itu tanda udah selesai sebetulnya. Dan tandanya simple banget. Cara kita mensikapi realita udah nggak seatraktif dulu gitu. Jadi kalaupun ada fitnah datang, cacian datang, ada PR, itu cukup ngelihat, oke, oke, aku masih berasa. Kalau aku masih berasa, oke, berarti masih ada yang belum selesai. Ya udah, duduk lagi. Jadi nggak, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, udah nggak gitu lagi gitu. Jadi tanda selesainya itu apa, Teh? Ya plong di hati kamu. Terus tanda selesainya apa? Ada damai di hati kamu. Terus tanda selesainya apa? Kamu udah nggak mempermasalahkan lagi apapun yang terjadi di luar. Kamu tahu kok potensi kemungkinannya ini pasti selesai gitu. Di dalam versi kamu di dimensi keempat ini pasti selesai. Nah, ketika ini pasti selesai, realita ini pasti selesai. Ya udah, tinggal kamu menggetarkan getaran rasa, kamu sering-sering aja masuk ke dimensi keempat. Sehari cuma 5 sampai 10 menit aja. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi nggak usah ditungguin, nggak usah dihitung-hitung udah berapa hari, terus ujung-ujungnya nggak usah juga ada penilaian, aku udah selesai, aku udah rilis banyak-banyak, aku kayaknya udah damai, kayaknya aku udah bersih-bersih. Udah nggak ada begitu, udah yang ada tuh ya udah natural aja gitu, nggak ada label-label lagi. Aku kan udah bersih-bersih nih Mbak, nggak gitu, udah nggak ada pertanyaan. Oke, Udah nggak ada pertanyaan, udah nggak ditungguin gitu. By the way, kok aku ngeliat Mbak Juju cantik banget ya hari ini. kedinginan dia. Berapa derajat kah di sana? Hari ini 13 ya, Teh? Oh, Masya Allah, 13. Aku ini AC 26 ya. 26. Nah, 26, Normal 26, 25. 25, 23, 20 gitu lah. Gitu. Teteh, Iya sayang. aku hanya ingin menyampaikan di tahun baru ini, Masya Allah banget, Teteh. Pertama kali aku mengenal kesadaran melalui materi Teteh, dan hari ini aku lihat banget eh, banyak yang ingin aku copy, terutama kebijakan menghadapi, aku pengen nangis sekarang, jarang banget aku pengen nangis. Ah, menghadapi kebijakan tentang apalah itu yang kita Tahu hadapi, apa yang mau kita omongin kan Mbak Juju? tentang Ya, yang pokoknya I love you, I love you, I love you. beberapa hari yang lalu Farida, aku tuh banyak diundang untuk ikut Zoom ya. Untuk ikut Zoom. Dan aku tahu ada banyak cerita di sana. Aku sangat tahu itu.
Tapi itu cukup cinta aja yang mengaliri semuanya gitu. Aku tahu dan aku sayang sama semua teman-teman. Dan Dan penuh aku nggak tanggung jawab masalah. semuanya, Teteh. Dan aku nggak masalah Perlu sama dibicarakan, nggak perlu dibahas, dan cinta yang menjawab semuanya. Yes, We love you. bener teh. itu yang pada akhirnya kemarin beberapa hari sebelum beberapa teman ngajak komunikasi sama aku tentang satu tema tertentu, ada beberapa yang memang juga aku kaget gitu, maksudnya, oh oke, warnanya ini. Akhirnya aku ambil clue, selalu kata-kata yang aku keluarin ke teman-teman. Feby, ini sudah keutuhan. Ini udah keutuhan gitu. Ada cinta yang tersampaikan, ada begini juga yang tersampaikan. Ini udah keutuhan. Dan aku dalam sebuah kesadaran ruang, aku menerima mereka semua apa adanya. Aku terima gitu. Aku terima dan aku hanya mau mengalirkan cinta aja. Aku terima, aku sending love, mereka-mereka aku sending love tanpa menilai, tanpa menghakimi. Karena substansinya itu terjadi kan pantulan aku. Yes. Ketika itu aku sedih, aku nangis dalam diam, nangis dalam kesadaran, ya itu yang aku bilang, aku punya kebiasaan Mbak Cucu. Kalau aku sedih, teramat sedih, aku pasti donasi. Entah ngirim uang ke dia, atau aku lakukan hal yang lain gitu. Yang aku lakukan di awal tahun kemarin ketika semua cerita lengkap tersampaikan, aku harus donor darah ini. Aku harus mengalirkan cinta yang lebih besar dari yang sebelumnya aku lakukan. Kalau biasanya pakai uang, pakai kata-kata, ini pakai bagian dari diriku sendiri dan itu aku alirkan. Aku alirkan dalam cinta gitu. Itu yang sebetulnya apa yang kita katakan itu akan balik ke kita sendiri gitu. Dan di titik sekarang, di awal hidup yang baru, makanya aku bilang ya, terutama untuk yang manifestasi masalah ini, aku bukan mau nyeritain tentang apartemennya mewah gitu, bukan sama sekali itu, bukan gitu. Tapi aku pengen menceritakan pola terjadinya, pola terjadinya, karena pola terjadinya ini asli teori dimensi keempatnya Abdullah Neville Goddard. Ini asli aku pakai filosofi gosok gigi yang ternyata simpel banget gitu. Cuma butuh 7 detik doang. Ini mainannya detik. Cuma 7 detik doang. Dalam ruang kesadaran kita merasakan sensasinya lalu lepaskan. Jadi kalimatnya cuma gini doang untuk yang pada punya utang gitu ya. Cuma akhirnya lunas juga. Wes. Kalau yang Maya misalnya mau umroh, akhirnya aku umroh juga. Kalimatnya cuma gitu tuh ajaran Abdullah gitu. Itu aku praktekin sama yang ini. Dan itu kemudahannya tuh gila cepet banget gitu, asik banget. Tapi ya itu dia, tetap ada cerita Sedo ya. Jadi dia nggak tunggal itu. Ada cerita Sedo yang harus kita jawab, itu identitas lama, aku bukan itu. Stop ya, identitas lama. Nah, yang kita butuhkan kan 24 jam ini kita ngapain aja responnya, Mbak? Bener nggak? Jangan cuma ngelihat si kuantum jam 5 menit sebelum tidurnya doang, jangan. Tapi justru ketika di 24 jam, misalnya aku menerima ada cerita begini, terus aku larut, aku sedih, batal itu. Batal. Tapi kalaupun itu terjadi, nggak apa-apa juga, orang aku juga masih nangis. Aku juga masih, oh, masih gitu tuh, masih kaget. Hah? Masih gitu. Tapi kayak ekspresi ke teman-teman. Aku belum mau komunikasi dulu ya, aku mau minta sama keluarga dulu, padahal gue mau rilis. We know that. Mau rilis sendiri dulu gitu. Terus what should I do next step gitu. Terus aku introspeksiku apa? Oh, aku akan begini begini begini. Tapi akhirnya itu Opa G. Michael lewat gitu. Lakukan bibit kebalikannya gitu. Oh iya ya, aku udah lama nggak donor darah. Nah, lakukan bibit kebaikannya. Udah donor darah.
Bahkan ya kalau yang akhir tahun itu aku inget-inget lagi, aku ada PR apa aja yang belum aku langsungkan gitu ke beberapa keluarga gitu. Aku langsungkan dulu, terus sisi-sisi mana. Jadi di akhir tahun tuh bener-bener ngalirin cinta dulu, di awal tahun juga diawali dengan bibit apa menyelamatkan kehidupan. Wah,